Ternyata bisa ya kawan-kawan semua. Jadi baru kali ini saya nemuin chipset SunPlus bisa untuk tanpa dugel ya. Ini memakai kabel data langsung masuk ke ponsel seperti ini. Oke, kita coba. Akan semua, jumpa lagi bersama saya. Untuk kesempatan kali ini saya ada Evercost terbaru lagi ya. Nah, brand Evercost ini cukup sukses ya di dunia STB. Dia itu banyak yang suka terhadap brand Evercost ya. Ada banyak masyarakat kita kenapa banyak yang suka dengan Evercost, diantaranya karena kepekaan sinyalnya yang cukup bagus, terus kemudian UI-nya juga cukup simpel, mudah dimengerti, mudah dipahami, dan lain-lain ya. Oke, sekarang di hadapan saya ini ada Evercost, ini versinya versi Prime ya, bukan yang Megabox. Itu yang kemarin 1 bulan yang lalu sudah saya review, itu bukan ya. Ini yang versi Prime ya tentunya. Dan Evercost ini tentunya sudah tersertifikasi Kominfo dan juga sudah ber-SNI juga. Dan untuk bagian depan dari box Evercost Prime ini terdapat fitur EWS, EPG, LCN, Wi-Fi, HDout, dan juga USB. Oke, di sini untuk bagian yang lain di belakang hanya terdapat beberapa spesifikasi yang ditampilkan ya. Ini silahkan baca ya kan. Di sini saya mau membaca secara lengkap. Kayaknya durasinya terlalu panjang ya. Biar durasinya nggak terlalu panjang, maka di sini langsung aja saya unboxing aja ya rekan-rekan semua. Isi dari paket pembelian itu apa aja ya untuk STB Evercost Prime. Oke. Yang pertama di sini ada remote control ya, tentunya seperti ini. Kemudian ada kabel RCA. Selanjutnya ada unitnya. Berikutnya ada kartu garansi. Kartu garansi ini selama 1 tahun ya. Oke. Dan di sini ada beberapa service center ya. Ada Jakarta, Semarang, Surabaya, Palembang, Cirebon, Makassar, Yogyakarta, Bali, Solo, Lampung, Banjarmasin, Malang, Bandung, dan juga Medan. Wow, keren banyak banget ini kotanya ya. Jadi kita tidak usah khawatir lagi kalau suatu saat Evercost ini mengalami kerusakan ya. Langsung aja ke service centernya aja. Kemudian ada buku manual STB Prime, Evercost STB Prime, yang akan bikin penasaran tuh apa UI-nya, apakah seperti Megabox atau enggak ya. Dan nanti pokoknya di sini akan saya coba beberapa fitur, misalkan fitur tanpa dual wifi ya. Jadi harus memakai kabel data, apakah Evercost ini support atau enggak, terus kemudian chipsetnya pakai apa, dan lain-lain. Dan ini yang terakhir, ini adalah baterainya. Baterai apa sih? Hai, nggak apa-apa sih, yang penting bisa untuk remote control. Oke, sekarang saya singkirkan dulu untuk boxnya. Di sini saya akan coba berikan beberapa gambaran atau bentuk dari STB-nya, unitnya itu seperti ini ya kan. Tampil beda ini kan. Jadi selama saya review itu belum ada STB bentuknya seperti ini ya kalau dilihat dari muka depannya ya. Yang pertama di sini ada logo Evercost, ada USB 2.0, ada sensor inframerah, ada LED display, kemudian di sini terdapat tombol ya. Tombolnya itu tombol plus main, mungkin volume, terus kemudian ini ada tombol channel dan juga tombol power ini ya. Jadi ini enggak ada keterangannya untuk beberapa tombol ya, nggak ada tulisannya gitu ya kan. Dan di bagian depan ini memang dikasih semacam motif garis-garis seperti ini biar menambah keindahan dari STB Evercost ini ya kan. Kemudian untuk bagian belakang di sini terdapat antena in, bisa kita gunakan antena macam-macam ya, misalkan antena digital PX HDU, PX HDA 5000, ada HDU 25, bisa pakai Intra 118, 119, Venus Cabai Rawit, terus bisa pakai PF 5000 Mantra, terus bisa pakai antena Sanek dan lain-lain ya. Asal jangan pakai antena parabola.
Terus kemudian di sini ada antena out untuk kabel loop out. Di sini terdapat koaksial, ini adalah konektor untuk audio digital. Selanjutnya di sini ada HDMI sebagai konektor. Manakala kita kepengen nyambungin STB ini ke TV LED, saya sarankan pakai ini ya, jangan pakai yang ini. Karena gambarnya itu lebih tajam dan lebih bersih pakai HDMI. Selanjutnya kalau yang lain ini ada port untuk RCA, jadi kita khusus untuk menggunakan TV tabung pakai ini ya. Yang kuning dapat kuning, yang putih dapat putih, terus kemudian yang merah dapat merah. Dan yang terakhir di sini ada kabel ke jack PLN ya. Oke. Untuk bagian bodinya ini, gedenya itu sama seperti STB pada umumnya ya. Jadi ini terbuat dari kaleng, dan ini di panel depannya terbuat dari plastik ya. Dan untuk sirkulasi udaranya seperti ini ya kan ya. Bagian atasnya, terus bagian pinggir atau samping seperti ini ya kan. Oke, untuk bagian bawah di sini terdapat sirkulasi udara tepat di bawah dari PCB Evercost ini ya, dan tentu saja ber-SNI dan juga ada barcode-nya seperti ini ya. Oke, lanjut ya kan. Sekarang saatnya saya tes untuk Evercost-nya. Kita lihat untuk UI-nya seperti apa, ini memakai chipset apa, dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya kan, dan jangan lupa lagi subscribe channel aku, A. Anton. Yuk. Oke ya kan, sekarang untuk pemasangannya itu cukup mudah sekali. Bagi kalian yang memakai TV tabung cukup pakai konektor RCA ini. Tapi karena saya memakai TV LED, untuk testernya saya pakai HDMI. Tinggal tancepin seperti ini aja kan. Oke. Selanjutnya untuk antena in, ini kita tancepin aja jack antena seperti ini. Udah gitu aja, praktis ya. Sekarang saatnya saya coba untuk Evercost-nya. Sekarang saatnya saya akan coba STB Evercost Prime-nya. Dan sekarang untuk TV-nya masuk ke bagian HDMI sini. Selanjutnya saya hidupkan untuk Evercost-nya. Kita lihat untuk tampilan awalnya seperti apa. Evercost keren ya untuk boot pertamanya, boot logonya seperti itu. Berikutnya, nah ini udah ketahuan kalau Evercost ini masih menggunakan chipset Sun Plus ya. Untuk instalasi awal, bahasa Indonesia, negara Indonesia, LCN bisa di off kan ya. Kemudian untuk kode pos jangan lupa diisi sebagai sarana fitur EWS biar berfungsi dengan normal. Isilah sesuai dengan kode pos, sesuai dengan domisili akan ya. Berikutnya kita ke set saluran, dan di sini antenanya ini adalah fitur daya antena di mana STB itu memberikan daya tegangan sebesar 5 volt ke antena, dan kebetulan antena aktif saya on-kan karena saya memakai PX HDA 5000 yang mana antena ini adalah antena jenis digital ya, yang di dalamnya sudah terdapat komponen booster. Jadi kalau kalian menggunakan antena biasa, antena HDU25, antena PF5000 Mandra, antena remote, nah di sini untuk antena aktif di off-kan aja. Dan di sini langsung aja ya ke mulai pencarian. Oke, sudah mendapatkan siaran TV ya, dan sekarang saya coba untuk per MUX-nya. Di sini untuk MUX TVRI ya, TVRI cukup lumayan bagus untuk penerimaan sinyalnya dan gambarnya cukup lumayan bening. MUX-nya MTEK ya maksud saya, ini juga cukup lumayan bagus. Selanjutnya MUX dari Antv ya, kita lihat. Ini juga cukup lumayan bagus, dan ternyata netnya ini ada dua ya, di MUX-nya TVRI dan juga MUX-nya Viva ya. Mungkin akan berpindah selanjutnya
Mux-nya Metro juga lumayan cukup lancar, semuanya lancar banget, ini agan-agan semua ya. Dan ciri khas chipset SunPlus ya seperti ini ya kan, keren. Dan kalau kita pencet info di sini di tombol remote ini akan ada semacam jadwal acara, bar sinyal. Ini keren banget ini kan. Ini sinyalnya tuh nyampe 100%. Jadi chipset SunPlus itu ciri khasnya seperti ini. Dia memang benar-benar peka. Dari produknya Evercost itu banyak yang suka itu karena kepekaan sinyalnya yang cukup luar biasa daripada STB lain. Selain itu, kalau kita pencet info, maka di sini akan muncul sinopsis acara yang berlangsung ya. Oke, keren banget. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian menu. Wow, menunya cukup fresh sekali ya. Ini untuk UI-nya. UI-nya itu cukup lumayan fresh banget, cukup lumayan enak dilihat di mata ya. Di sini untuk bagian televisi ya tadi untuk pengaturan saluran atau cari saluran kita lihat. Ini ada pencarian otomatis, manual, negara, LCN, antena daya antena juga tersedia seperti di STB lain. Untuk OSD di sini ada beberapa pengaturan bahasa Indonesia dan lain-lain. Selanjutnya untuk bagian audio video di sini kita bisa mengatur SPDIF, resolusi video, format TV, dan lain-lain. Oke, berikutnya ke pengaturan umum ya. Di sini kita bisa set waktu siaran, pengaturan penguncian anak. Ini adalah semacam pengaturan untuk melindungi anak kita supaya tidak nonton di channel-channel tertentu ya. Berikutnya untuk set siaran, di sini ada pengaturan siaran tuh isinya untuk mengunci, terus kemudian untuk mendelete atau menghapus siaran TV juga bisa gunakan untuk mengurutkan channel di pengaturan siaran seperti ini ya kan. Oke, selanjutnya untuk multimedia di sini terdapat beberapa fitur. Jadi fitur dari Evercost ini bisa untuk menonton film via flash disk, memutar musik, melihat foto, dan juga menampilkan file-file tertentu ya. Dan selanjutnya untuk yang lain, bagian upgrade. Nah, bagian upgrade ini hanya bisa melalui USB aja ya. Jadi untuk upgrade dengan internet dia tidak menyediakan. Oke, nggak apa-apa. Sekarang untuk bagian info kita lihat. Nah, ini ciri khasnya dari chipset SunPlus itu memang SW atau hardware-nya. Ini 1509 512 MBT2 Evercost STB Prime dengan versi 505. Oke. Mantap, keren. Oke, selanjutnya untuk aplikasi di sini ada IPTV, online video, cuaca ya. Kebetulan karena ini belum saya coba konekkan dengan Google Wi-Fi, tapi sekarang waktunya kita lihat apakah STB Evercost ini support dengan apa ya namanya tanpa Google ya, harus memakai kabel data itu bisa enggak ya kalau kita tidak memiliki Google Wi-Fi ya. Oke, akan saya coba. Untuk HP-nya saya ambil. Apakah support atau enggak? Masukkan langsung ke USB. Oke, berikutnya masuk ke bagian pengaturan di sini. Masuk ke bagian koneksi. Masuk ke hotspot seluler dan penambatan. Kemudian penambatan USB kita centang. Oke, selanjutnya apakah bisa? Wow, ternyata bisa ya kan semua. Sekarang HP-nya saya konekkan menggunakan Wi-Fi ya. Jadi ini untuk sinyal dari router masuk ke HP, kemudian masuk ke kabel data, lagi masuk ke Evercost-nya ya. Ternyata ada pengaturannya. Wes, keren ini. Oke, USB network. Berikutnya langsung aja saya masuk ke mana ini? Oh, sebentar. Masuk ke YouTube ya. Apakah bisa diputer ya?
Oke. Oh, ternyata bisa ya kawan-kawan semua. Jadi baru kali ini saya nemuin chipset SunPlus bisa untuk tanpa dugel ya. Ini memakai kabel data langsung masuk ke ponsel seperti ini. Oke, kita coba ini salah satu video aja ya. Keren banget ini. Baru kali ini aku menemuin. Pokoknya istimewa banget ini. Ini memang layak banget untuk dimiliki atau dibeli. Kalian pasti suka ya. Yang suka pakai apa namanya, Evercost, ya pasti ini pilihannya. Tapi kok dia loading lagi ya. Dia kok restart lagi. Aneh. Oke, nggak apa-apa. Dicoba diulang lagi ya. Oke, udah terkonek. Berikutnya, oh, oke, kok wifi nggak tersambung? Tadi bisa ya. Oke, apa karena di sini berubah? Enggak. Oke, kita lihat. Oh, wifi nggak tersambung ya. Koneksi jaringan sukses ya. Selanjutnya, ini ada konfigurasi lain enggak? DCHP, IP status, nggak usah aja ya, nggak usah di OAWA. Coba langsung masuk ke YouTube ya. Oke. Tadi sempat restart ya. Oke, salah satu video aja diputar. Apakah restart lagi? Kalau restart lagi memang ini harus ada SW baru lagi ya. Oke, ternyata keren bisa diputer ya. Berikutnya kalau coba video lagi ya, miliknya Anji Mangkupurel ini. Fit Denny Caknan. Oke. Oh, keren kan? Nah, Evercost-nya ini memang keren. Baru satu-satunya chipset SunPlus bisa support dengan dual WiFi. Tapi yang kemarin-kemarin saya pernah review sih sebenarnya nggak kepikiran ya saya tes seperti ini ya, memakai kabel data seperti ini nggak kepikiran. Oke, kita lihat untuk yang lain ya. Yang lain, apakah ada aplikasi lain selain YouTube? Untuk IPTV-nya saya nggak berani mencoba ya, akan takut kena teguran lagi. Oke, ada TikTok ya. TikToknya apakah melebar atau 16:9, maksud saya. Keren. Kita lihat. Ternyata enak dilihat TikToknya, jadi dia gambarnya tidak melebar. Berikutnya, oke, YouTube Kids ya. Kita lihat acara. Layak ditonton nggak? Kita lihat. Oke, ada salah satu video yang agak lelet memakai Evercost-nya. Saya coba video yang lain. Oke, mantap, keren, mantap jiwa kan? Ya, oke. Dan selanjutnya saya coba untuk aplikasi yang lain. Untuk aplikasi yang lain ini kan kita lihat cuaca. Kalau cuaca nggak bisa ya, ternyata pakai
kabel data, dia nggak bisa hubungkan Google Wi-Fi untuk mengakses internet. Loh, kok aneh ya? Harusnya kan bisa ya. Tapi kalau YouTube bisa ya. Oke. YouTube bisa ya pakai kabel data lewat tethering USB. Oke, selanjutnya saya coba konekkan menggunakan Google Wi-Fi. Google Wi-Fi-nya ini adalah MT7601. Kita coba ya. Harus memasukkan sandi ya di sini ternyata. Perangkat WiFi udah dimasukkan. Berikutnya masuk ke WiFi, USB network-nya ini ganti ke WiFi. Nah, seperti ini. Berikutnya masuk ke konfigurasi. Kita isi sandinya ya, sandi WiFi saya. Silahkan kalau kalian kepingin coba pakai WiFi saya ya silahkan ya kan. Kalau nyampe ke tempat Anda. Kemudian masuk ke konfirmasi biru, tombol biru, terhubung otomatis, hubungkan. Oke. Tentu saja kalau pakai Google ini YouTube ya pasti bisa ya. Ya pasti bisa kalau pakai Google. Oke, berikutnya dicoba nggak? Coba aja. Oh, bisa, nggak usah lama-lama, sedetik aja. Oke, kemudian untuk cuacanya ya, tadi cuacanya untuk kabel data dia nggak mau ya. Dia nggak mau melihat cuaca, harus memakai Google. Dan sekarang sudah saya coba masukin Google. Oke, ternyata bisa. Gunung Ketur, Yogyakarta. Ini aneh juga ya. Karena saya di Jogja, masuknya terdeteknya ke Gunung Ketur, Yogyakarta ya. Oke. Nah, di sini bisa kita setting Fahrenheit, Celsiusnya juga bisa kita setting. Oke. Mantap. Jadi di sini untuk fitur dasar ya, fitur standar yang dibawa sama STB itu pasti ada ya. Untuk mode EPG itu juga ada seperti ini ya. Ada jadwal acara yang berlangsung dan di sini tuh kelemahannya chipset SunPlus ya. Ini kok RCTI ada acara insert ya. Dia itu untuk jadwal acaranya tuh kurang kurang real time ya. Dia itu nyasar-nyasar. Brownies kan dia kan acaranya milik Trans TV, masa masuk ke MNC TV HD. Nah, ini yang kurang dari chipset SunPlus itu seperti ini ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kita itu bisa kesasar kalau kita berpedoman melihat jadwal acara di chipset SunPlus seperti ini. Ini kekurangannya, mungkin besok lagi ada STB baru lagi untuk memperbaiki dari mode EPG-nya ya, biar kita itu tidak tersesat ya, mau nonton TV di channel mana, acaranya apa gitu ya. Untuk kesimpulan di sini dari Evercost Prime bahwa suhunya ini lumayan hangat mendekati panas tapi masih wajar ya. Walaupun tidak dikasih dengan kipas, panasnya itu nggak begitu overheat. Selanjutnya untuk fitur yang terbaru itu bahwa Evercost Prime ini support dengan penambatan USB ya. Jadi kita bisa melihat YouTube, YouTube Kids, TikTok. Tidak usah pakai Google Wi-Fi seperti ini. Tapi kekurangannya kalau kita kepingin melihat cuaca harus menggunakan Google Wi-Fi ya. Memang dia disetting dari pabrik itu khusus untuk YouTube, YouTube Kids dan juga TikTok.
Entah kalau untuk IPTV di sini saya tidak mencobanya karena ada beberapa larangan ya kalau untuk IPTV, dan menurut saya Evercost ini layak untuk dibeli. Jadi bagi kalian yang akan semua yang nggak perlu pakai Google WiFi, cukup pakai kabel data bisa ya untuk nonton YouTube, dan ternyata untuk YouTube-nya juga cukup lumayan lancar. Setelah saya coba pakai Evercost ini, ya memang dari awal tadi ada sedikit kendala, restart dulu ya ternyata untuk Evercost-nya. Dan demikian ya akan semua untuk video review tentang Evercost terbaru. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat bagi akan semua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan.